Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dan Bapak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bella selaku Ibu RT di RT 03 ini karena telah menyempatkan waktu dan memberikan izinnya untuk saya melakukan layanan klasikal pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah datang untuk berpartisipasi dalam layanan ini. Sebelumnya Bu Bella sudah berapa persen ya Bu yang hadir hari ini? Udah 95% Bu. Alhamdulillah banyak ya Bu. Baiklah, sebelum saya memulai layanan ini, baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini apakah ada yang sudah kenal dengan saya? Belum Bu. Baik, saya akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Abel Mekita, bisa dipanggil Ibu Abel. Saya di sini sebagai konselor yang akan memandu ibu-ibu dan bapak-bapak dalam layanan pagi ini. Sebelum saya memulai layanan pada pagi ini, saya meminta kepada ibu dan bapak untuk mensilenkan HP-nya agar layanan ini dapat berjalan dengan baik. Baik Bu. Terima kasih. Baik, judul layanan saya pada pagi ini yaitu menjalin hubungan sosial yang sehat di lingkungan masyarakat. Tujuan saya memberikan layanan ini kepada ibu dan bapak yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif, menjalin kerjasama, menjalin kerjasama dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang harmonis untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu menjalin hubungan yang sehat? Apa ada yang tahu? Ibu dan Bapak? Silakan Ibu. Menurut saya menjalin hubungan sehat itu berarti menjaga hubungan baik kita di antara teman kita, keluarga, tetangga dan lain-lainnya Bu. Bagus sekali, terima kasih banyak ya Ibu. Silakan berikan tangannya. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Ibu Puja tadi. Saya akan menjelaskan ya Ibu. Menjalin hubungan sehat itu adalah proses membangun interaksi yang positif antara individu maupun kelompok dengan dasar saling menghargai, komunikasi yang terbuka, empati, dan kerjasama. Hubungan ini menghindari konflik yang merugikan dan menciptakan rasa aman, nyaman, serta harmonis, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan mampu bekerja sama dengan baik. Nah, dari hubungan sosial ini tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, berikut dampak positif hubungan sosial yang sehat ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Hubungan yang harmonis menciptakan rasa saling peduli antar masyarakat. Nah, contohnya jika kita mampu menumbuhkan rasa ini, misalnya kayak kalau ada tetangga kita yang mengalami kemalangan, tentunya kita akan sigap untuk membantu tetangga kita tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi konflik sosial. Mengurangi konflik sosial ini seperti mencegah adanya kesalahpahaman dengan melakukan komunikasi terbuka. Misalnya jika dalam suatu forum atau sebuah organisasi itu ada yang mengalami cekcok atau persalahpahaman, bisa diselesaikan dengan cara terbuka. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Menciptakan lingkungan aman dan nyaman
ini tentunya dalam hubungan yang sehat akan menumbuhkan rasa saling percaya antar masyarakat sehingga akan terjalinnya hubungan yang kondusif. Yang keempat, memperkuat kerjasama dan gotong royong. Apa ada yang tahu di sini apa itu memperkuat kerjasama dan gotong royong? Tidak ada yang tahu? Memperkuat. Silakan Ibu. Memperkuat kerjasama dan gotong royong itu Bu, misalnya kan ada acara pengajian misalnya di masjid atau gimana kan Bu, kita harus saling bermasyarakat tuh Bu, harus bekerja sama dan gotong royong bersama agar hubungan sosial kita itu bisa memperkuat erat hubungan yang baik. Bagus sekali, terima kasih Bu Dinta. Saya akan berikan atas kisahnya. Nah, sekali yang dikatakan oleh Ibu Dinta itu memperkuat kerjasama dan gotong royong itu tentunya seperti misalnya ada sebuah pembangunan di desa kita. Tentunya dengan kerjasama antar masyarakat itu akan memudahkan kita dalam mengerjakan suatu hal tersebut. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan bersama. Dukungan sosial ini tentunya membantu kita dalam meningkatkan tantangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat seperti saling membantu atau menimbulkan rasa tanggung jawab antar warga. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif hubungan sosial yang tidak sehat. Dampak negatif hubungan sosial yang tidak sehat ini Ibu-ibu dan Bapak tentunya sangat mengganggu ya, yang dimana itu akan membuat hubungan antar masyarakat menjadi tidak baik. Misalnya seperti yang pertama, meningkatnya konflik dan permusuhan. Apa yang tahu itu? Apa itu meningkatnya konflik dan permusuhan? Ada yang tahu? Silakan Ibu. Baik Bu, dari dampak negatif hubungan sosial yang tidak sehat ini tentu saja meningkatnya konflik dan permusuhan, karena kan komunikasinya tidak berjalan dengan baik Bu, empatinya juga dan segala macam. Jadi itu sangat mempengaruhi meningkatnya konflik dan permusuhan mungkin antara individu-individu, kelompok dengan kelompok gitu Bu. Itu mungkin contohnya dari saya. Terima kasih Bu Mutia, benar sekali. Meningkatnya konflik dan permusuhan ini seperti komunikasi yang buruk ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Seperti adanya pertengkaran antar kita dengan tetangga gitu kan. Ini adalah suatu hal yang tidak baik ya, sebaiknya dihindari. Yang kedua, terjadinya perpecahan dan disintegrasi sosial. Apa ada yang tahu apa itu terjadinya perpecahan? Bagaimana? Tidak, baik, saya jelaskan. Di sini terjadinya perpecahan dan disintegrasi sosial itu, di mana masyarakat akan saling menjatuhkan antara satu sama lain. Misalnya kayak contohnya, misalnya nih kayak ibu-ibu lihat tetangganya beli barang baru, nah terus di situ nanti dia pasti ngomong yang tidak tentang tetangganya itu kan. Nah, itu juga tidak boleh ya ibu-ibu. Iya Bu. Selanjutnya hilangnya rasa saling percaya. Seperti masyarakat ini akan menjadi individualis sehingga dia akan enggan bekerja sama dengan antar kelompok. Selanjutnya munculnya diskriminasi dan intoleransi. Munculnya diskriminasi dan intoleransi ini kurangnya rasa empati dan penerimaan perbedaan pemicu keadilan sosial. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas hidup bersama. Di mana
ketidakmanusiaan yang menimbulkan rasa tidak aman. Selanjutnya, baik ibu-ibu dan bapak, tadi saya sudah menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari hubungan sosial yang sehat. Tentunya hubungan sosial yang sehat jelas menimbulkan dampak positif yang menimbulkan banyak manfaat bagi masyarakat, sedangkan yang tidak sehatnya akan menimbulkan banyak tantangan bagi individu maupun berkelompok. Yang selanjutnya itu menerapkan sikap saling menghargai, empati, dan kerjasama dalam aktivitas sosial untuk menciptakan interaksi yang harmonis di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu apa yang seperti ini? Menerapkan sikap saling baik. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Maksud dari menerapkan sikap saling menghargai, empati, dan kerjasama dalam aktivitas sosial untuk menciptakan interaksi yang harmonis di lingkungan masyarakat. Ini dimaksudkan yaitu apabila kita saling menghargai, terus menjalin empati yang baik dan kerjasama dalam sebuah kegiatan sosial, hal tersebut akan menciptakan sebuah interaksi dan keharmonisan di lingkungan kita bermasyarakat dan bertetangga. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Pak Nofri. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Nofri, di mana dengan kita menerapkan sikap saling menghargai, empati, dan rasa saling tolong-menolong antar masyarakat, itu akan dapat membantu kita untuk mencapai tujuan bersama. Di mana sikap ini sangat penting agar terciptanya hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, dan dapat memperkuat solidaritas kita dalam bertetangga. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak. Tidak paham semuanya? Halo. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, apa ada antara Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan kesimpulan dari layanan pada pagi ini? Silakan Ibu. Dan Ibu tadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya penting sekali menjalin hubungan yang sehat antar di lingkungan masyarakat. Karena kalau kita sudah bisa menerapkan hubungan sosial sehat, berarti kan kita sudah bisa untuk hidup dengan rukun, damai, dan bertindak adil dalam lingkungan masyarakat. Bahkan kita sudah bisa juga menjalin kerjasama seperti gotong royong dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan tanpa memandang status sosial dari individu tersebut. Benar sekali Bu, terima kasih Bu Mutia. Selanjutnya saya akan memberikan evaluasi kepada Ibu dan Bapak mengenai nanti kepada Ibu RT, Ibu Bella, tolong dibuatkan link grup WA-nya ya Bu, untuk evaluasinya nanti saya kirim di WA saja ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berpartisipasi dalam layanan saya pagi ini. Semoga layanan pada pagi ini bermanfaat bagi ibu dan bapak. Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi